Oke teman-teman, selamat malam, bertemu lagi bersama saya di channel Romi Tanpa Gelar. Nah, jadi hari ini Indonesia baru saja bergabung dengan Board of Peace, ya, Forum Perdamaian Global. Pemerintah menyebut katanya langkah ini itu untuk mendukung Palestina dan solusi dua negara, ya. Tapi mari kita lihat dengan perspektif tauhid universal. Nah, perdamaian sejati itu tidak lahir dari kompromi politik, ya, tapi dari Allah, keadilan, manusia, kemudian bangsa. Jika negara diam saat yang tertindas dibungkam, itu bukan perdamaiannya, itu ketertiban palsu yang menyalahi nurani. Nah, konsekuensinya dari keikutsertaan itu adalah ada beberapa, ya. Yang pertama itu moral dan nurani, ya. Di dalam konsekuensi moral dan nurani ini ada satu poin yang menurut berdasarkan perspektif tauhid universal, kompromi yang mengorbankan yang tertindas, ya. Legitimasi moral bangsa terganggu, itu konsekuensinya. Yang kedua, sosial dan kemanusiaan. Tentu saja rakyat yang dijalimi tidak terbela karena citra Indonesia hanya pelengkap diplomasi. Kemudian yang ketiga, politik dan diplomatik, ya. Kebijakan luar negeri tentu bebas aktif terbatas, ya. Posisi strategis pun jadi melemah. Nah, kemudian yang keempat itu spiritual dan bangsa. Jadi bangsa tampak maju, tapi rapuh secara moral dan spiritual. Nah, dan keberkahan pun akan hilang. Nah, intinya perdamaian tanpa keadilan hanyalah formalitas, ya, bukan amanah. Nah, dan resiko nyatanya jika Indonesia bergabung, tentu saja moral bangsa menjadi terganggu, ya. Rakyat kehilangan kepercayaan dan nurani pun terganggu. Kemudian kemanusiaan juga terabaikan dan yang dijalimi pun tetap tertindas, ya. Kemudian politik luar negeri terikat, ya, fleksibilitas diplomasi menurun dan posisi global melemah. Nah, jadi spiritualitas bangsa juga melemah, kemudian keberkahan dan barokah hilang. Nah, di dalam tauhid universal, Allah Maha Esa, keadilan mutlak, manusia diperlakukan adil. Nah, keikutsertaan tanpa prinsip ini membawa resiko nyata di empat dimensi, ya. Di empat dimensi yang tadi. Yang pertama moral, sosial, politik, dan spiritual. Jadi ada beberapa pesan dari saya. Tentu saja Indonesia harus menjadi suara kebenaran, bukan sekedar pelengkap forum global. Nah, nurani bangsa dan keberkahan hakiki tidak bisa diganti formalitas diplomasi, ya. Mari kita ingat Allah, keadilan, manusia, bangsa, dan perdamaian yang sejati hanya lahir dari prinsip itu.